Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari Dai dengan NIM 441419013 kelas pendidikan kimia A. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang jawaban ujian kimia organik 3. Yang pertama, karakteristik reaksi SN1 itu dia unimolekuler, reaksi ordenya 1, laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi dan kekuatan nukleofil, berlangsung dalam 2 tahap, ion karbonium terbentuk sebagai intermediate, memungkinkan terjadi penataan ulang, laju reaksi tergantung pada stabilitas karbokation, dan berbanding lurus dengan kestabilan gugus yang terikat pada atom C. Nukleofil menyerang ion karbonium dari kedua sisi, terjadi inversi Walden, lebih mungkin terjadi dalam pelarut protik polar, kemudian gugus pergi harus kuat, nukleofil yang lemah melakukan reaksi SN1. Kemudian SN2, dia bimolekuler, reaksi ordenya 2, laju reaksi selain tergantung pada substrat juga tergantung pada konsentrasi nukleofil, berlangsung dalam 1 tahap, ion karbonium tidak terbentuk, terjadi penataan ulang, laju reaksi berbanding terbalik dengan stabilitas karbokation dari substrat dengan kestabilan gugus yang terikat pada atom C. Kemudian nukleofil menyerang dari sisi belakang substrat, terjadi rasemerasi, lebih mungkin terjadi dalam pelarut aprotik polar, gugus pergi harus kuat, nukleofil yang kuat melakukan reaksi SN2. Kemudian nukleofil adalah spesies atom atau ion yang kaya elektron sehingga dia tidak suka akan elektron tetapi suka akan nukleon, yaitu inti yang kekurangan elektron, contohnya H-. Elektrofil adalah spesies atom atau ion ataupun molekul yang kekurangan elektron sehingga ia suka akan elektron, contohnya seperti H+. Karbanion merupakan spesies yang mengandung atom karbon yang bermuatan negatif, contohnya CH3-. Karbanium adalah ion dengan atom karbon bermuatan positif, contoh kation metanium CH3, metanium CH5, dan vinil C2H3. Kemudian hiperkonjugasi disebut juga resonansi tanpa ikatan, yakni perubahan dari suatu ikatan CH rangkap 1 menjadi C rangkap 2 dan C rangkap 3 oleh H alfa. Contohnya bisa dilihat pada slide. Kemudian momen dipol merupakan suatu besaran vektor yang digambarkan menggunakan momen ikatan. Contoh momen dipol untuk molekul HF sebesar 1,78 dan untuk HI 0,44. Nah, untuk nomor 3 itu reaksi hidrogenasi dari C19H38 menjadi 26,10,14 tetrametilpentadekana bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk reaksi ozonolisis C19H38 yang menghasilkan CH3 2 kali CO itu bisa dilihat juga pada slide-nya. Begitu juga dengan reaksi di atas itu struktur senyawa C19 dan H38 serta diberikan nama IUPAC-nya. Kemudian dua reaksi yang dapat membedakan senyawa pada ozonolisis C19H39 bisa dilihat juga pada slide-nya. Kemudian nomor 4, konfigurasi absolut pusat-pusat serogenik diberi tanda pada senyawa itu. Nah, pada senyawa A itu pusat stereogeniknya itu pada atom karbon nomor 3, sedangkan pada senyawa B itu pada atom karbon nomor 3 dan 4. Kemudian untuk bagian B itu disuruh gambarkan konfigurasi ikatan rangkap gugus samping butenil. Nah, gugus sampingnya itu ada pada simbol Z. Kemudian untuk bagian C, gambarkan struktur senyawa C pada produk yang terbentuk serta jelaskan apakah regiokimianya mengikuti Markovnikov dan anti-Markovnikov. Nah, struktur senyawa C bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk regiokimianya itu Markovnikov karena melalui intermediate karbokation yang paling stabil dan terjadi pergeseran hidrida 1,2. Pada soal bagian D itu
gambarkan struktur senyawa D dan produk yang terbentuk, serta jelaskan apakah reagiokimianya mengikuti Markovnikov atau anti-Markovnikov. Nah, strukturnya ini, kemudian untuk reagiokimianya itu anti-Markovnikov, karena pada reaksi ini terbentuk intermediate radikal yang paling stabil pada posisi C2 gugus etenil atau vinil. Bagian tuliskan reaksi yang dapat mengidentifikasi keberadaan senyawa B. Reaksinya seperti ini, jadi dia tak berwarna menjadi campuran yang berwarna coklat diakibatkan memudarnya warna coklat pada Br2. Kemudian pada bagian F itu gambarkan struktur produk senyawa yang terbentuk ketika senyawa A direaksikan dengan KMnO4. Nah, strukturnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 5, tentukan rumus struktur AE dan X. Nah, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon yang mempunyai rumus CXHY. Pada substitusi aromatik, satu substituen pada cincin arena akan digantikan dengan substituen lainnya. Dua tipe utama adalah substitusi aromatik elektrofilik dan aromatik nukleofilik. Pada substitusi aromatik radikal nukleofil, reagen aktifnya berupa radikal, contohnya adalah nitrasi dari asam salisilat. Yang kedua, tentukan nama senyawa. HNO3 itu namanya nitric acid, H2SO4 hidrogen sulfida, HCl asam klorida, NaOH natrium hidroksida, NH3 itu dan amonium. Nah, bagian C, massa teoritis HNO3 yaitu 63,01 gram per mol. Persamaan reaksi salah satu senyawa tersebut yaitu HNO3 sebagai berikut. HNO menghasilkan H+ ditambah NO3-. Nomor 6, terangkan penalaran aturan Markovnikov dengan contoh mekanisme reaksi. Jadi, adisi HBr pada alkena kadang-kadang berjalan mematuhi aturan Markovnikov, tetapi kadang tidak, dikarenakan efek ini tak dijumpai pada HCl dan HI. Dikarenakan pada hidrogen klorida tidak mengalami adisi radikal bebas terhadap alkena karena relatif pemaksa pisahan homolisis HCl menjadi radikal bebas. Sedangkan pada hidrogen iodida tidak menjalani reaksi ini karena adisi iodida terhadap alkena bersifat endoterem dan terlalu lambat untuk membentuk suatu reaksi rantai. Reaksi rantai merupakan pembentukan awal beberapa radikal bebas yang akan mengakibatkan perkembangbiakan radikal-radikal bebas baru dari suatu pembentukan. Selain itu, energi yang diperlukan iodida untuk merebut sebuah hidrogen dari ikatan CH sangat besar, atau tahap itu sangat endoterem. Akibatnya, radikal iodida tak dapat membentuk ikatan dalam suatu reaksi rantai. Iodida adalah suatu contoh radikal bebas stabil, suatu radikal bebas yang tak dapat merebut halogen. Anti-Markovnikov dari HBr terjadi karena terbentuk radikal bebas dari peroksida atau oksigen yang menyerang HBr. Selanjutnya, terbentuk radikal bebas Br yang menyerang ikatan rangkap pada alkena dan terbentuk radikal bebas atom C yang lebih stabil. Nah, reaksi adisi HBr pada satu butena itu bisa dilihat pada slide, di mana terjadi perubahan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1 dan CH2 berikatan dengan Br, kemudian untuk CH juga berikatan dengan Br. Anti-Markovnikov adalah reaksi adisi yang berlawanan dengan Markovnikov. Menurut Markovnikov, reaksi adisi HBr pada suatu senyawa alkena, atom H dari HBr akan mengikat atom C berikatan rangkap yang mengikat jumlah atom H terbanyak, atau yang kaya makin kaya. Ketika adisi HBr pada alkena diberi senyawa peroksida, reaksi ini dinamakan hidrobrominasi, dan adisi yang terjadi adalah adisi anti-Markovnikov. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya radikal Br+ dari HBr. Ion Br+ ini akan menyerang ikatan rangkap atom karbon yang mempunyai jumlah atom H terbanyak dan membentuk radikal bebas yang stabil, sehingga pada adisi ini tidak berlaku lagi yang kaya makin kaya karena atom C dengan jumlah atom H terbanyak diikat oleh Br+. Itulah jawaban saya mengenai ujian kimia organik 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.